Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Hari yang sangat spesial untuk sahabat kebahagiaan, ya mungkin hari ini adalah dimana sahabat kebahagiaan akan memulai sebuah aktivitas, sesuatu hal yang mungkin perlu kita butuhkan di hari ini, yaitu adalah sebuah pencerahan. Dan tema kita hari ini datangnya, Kevin dapat idenya ini dari Kak Cicakra Surya 187. Selamat siang Kak, terima kasih pembacaannya. Ji mau request juga Kak, pengen bacain pakai kartu Oracle Wayang. Rasanya kangen pengen nasihatin leluhur Nusantara. Oke, kita akan cek ya energinya karena Kevin juga udah lama banget nggak pakai wayang oracle di sini berkaitan dari pencerahan hidup. Ya mungkin nanti bisa dijadikan sebuah motivasi untuk sahabat kebahagiaan. Tema yang akan Kevin ambil adalah tentang pesan leluhur Nusantara untuk sahabat kebahagiaan hari ini. Dan nasihat-nasihat baik yang Kevin sampaikan ini adalah energi yang Kevin dapatkan dari leluhur kita tanah Nusantara. Ada pesan seperti apa? Nanti kita akan sampaikan bersama-sama ya sahabat kebahagiaan. Oke, sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah energi yang datangnya dari leluhur Nusantara, baik buruknya tentunya bisa kita jadikan sebagai motivasi dalam hidup dan juga pengalaman di dalam hidup. Ambil nilai kebajikan di dalam pembacanya Kevin dan buang sisi negatifnya. Kevin yakin dan Kevin percaya sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang jauh lebih bisa menelaah lagi tentang pembacaan kartu oracle-nya. Oke, Kevin meminta izin kepada leluhur Nusantara, kepada Ibu Pertiwi, yang tersimpan untuk kebijaksanaan kita, baik dalam kedamaian, pencerahan, kesadaran, sukacita, cinta, penerimaan. Energi apa yang semesta berikan kepada kita semua ya? Kita akan cek bersama-sama. Ini adalah pesan dari leluhur Nusantara kita. Oke, kita akan cek bersama-sama. Ini adalah pesan dari leluhur Nusantara kita. Kevin menggunakan kartu tradisional wayang oracle yang mengisikan tentang nasihat-nasihat bijaksana yang mungkin tanpa kita sadari sebenarnya ini adalah nasihat positif, tentunya bisa membangun diri kita agar menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih bahagia. Apa pesan pertama? Kita akan cek bersama-sama. Untuk kartu yang pertama ada kartu Maharsi Abhyasa, Limpat ing kauruh. Saatnya meletakkan hal yang bersifat duniawi. Menepi dan berkontemplasi itu perlu, agar kau temukan pelita di tengah kegelapan akal dan budi. Kebijakan dan kearifan yang tumbuh akan bermanfaat bagi sesama sebagai penasehat dan pengayom. Kalimat yang akan kita ambil dari kata oracle di sini adalah bagaimana kita bisa meluangkan waktu kita untuk bermeditasi, untuk lebih bisa merenungi tentang hidup, untuk bisa mengevaluasi lagi apa yang kurang di dalam perjalanan hidup kita. Terkadang kita menjadi manusia yang arogansi, mudah sekali emosi, selalu diliputi oleh keinginan dan juga gairah. Jika keinginan tidak sesuai dengan harapan kita, amarah akan muncul di situ. Beri minimal 1 hari dalam 1 minggu untuk kita bermeditasi, untuk kita merenung sejenak. Angka 9 di dalam kartu wayang oracle memiliki energi The Hermit, di mana The Hermit ini adalah simbol dari fokus kamu untuk diri kita sendiri. Dengarkan suara hati kamu. Dengarkan apa yang kamu butuhkan dan apa yang kamu mau.
Mungkin selama ini sahabat kebahagiaan terlalu banyak mengorbankan waktu kamu hanya untuk orang lain. Hanya bisa memberi kepada orang lain yang ternyata orang tersebut tidak memberikan dampak positif terhadap sahabat kebahagiaan. Sehingga terkadang kita lupa untuk membahagiakan diri sendiri. Kalimat oracle yang pertama di sini adalah saatnya meletakkan hal yang bersifat duniawi. Minimal sahabat kebahagiaan 1 hari di dalam 1 minggu. Kalau misalnya kita mau belajar bersama-sama, cobalah untuk 1 hari dalam 1 minggu, gunakan waktu kita sebaik mungkin untuk diri kita sendiri. Ya, kita boleh memberikan sebuah pelayanan kepada semua makhluk, kepada orang yang terkasih. Namun jika kita mengikuti kemauan mereka, tidak akan pernah habisnya. Untuk saat ini, cobalah untuk bisa menekankan sisi keduniawian kamu. Manfaatkan waktu yang sangat berharga untuk lebih bisa memanfaatkan waktu itu untuk diri kamu sendiri. Sehingga sahabat kebahagiaan bisa menemukan sebuah kebahagiaan sejati. Berkaitan dari kebahagiaan, kita semua manusia selalu mencari sumber kebahagiaan itu dari mana. Namun terkadang, kita selalu berharap kebahagiaan itu datangnya dari orang yang kita cintai, dari orang yang kita sayangi, dari orang yang kita harapkan cintanya. Namun ketika kita bergelut di dalam keduniawian cinta, ternyata hal itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Sehingga terkadang ego kita menguasai. Kita menjadi manusia yang mungkin sejatinya mudah sekali terpicu sebuah amarah. Dia nggak chatting, nggak balas, muncullah praduga dan prasangka yang membuat kita itu dilema tentang kekuatan cinta. Ya, memang ada kalanya gunakan waktu sebaik-baiknya untuk diri kita merenung. Apakah aku bisa lebih mencintai diriku sendiri atau tidak? Maharshi Abhyasa di sini mengajarkan bagaimana kita bisa mengontrol diri agar kita selalu bisa menjadi orang yang berpikir, agar kita tidak tenggelam di dalam sebuah kegelapan. Karena seseorang yang selalu menggunakan sisi logikanya, selalu berakal, dia akan terselamatkan dari hal-hal yang sifatnya adalah keduniawian. Ya, keduniawian ini datangnya dari hasrat. Ketika hasrat datang bertubi-tubi, terutama masalah-masalah cinta, terkadang membuat kita menjadi bodoh dalam cinta. Untuk saat ini, katakan dalam diri sahabat kebahagiaan bahwa aku akan jauh lebih bisa mencintai diriku sendiri. Aku sangat mencintai diriku. Aku sangat mencintai kehidupanku yang saat ini. Sehingga sahabat kebahagiaan akan dipermudahkan segala bentuk keinginan dan harapan kamu. Ketika kita lebih bisa mencintai diri sendiri, maka kita juga bisa dicintai oleh orang lain. Tapi kalau kita nggak cinta sama diri kita sendiri, maka ego, amarah, hasrat, nafsu, keduniawian yang akan menguasai kita dan justru akan mengontrol kita menjadi orang yang arogansi. Ini pesan dari Maharshi Abhyasa tentang perjalanan-perjalanan yang berkaitan dari pendalaman diri. Untuk energi selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, ada kartu bernomor 0. Kartu bernomor 0 di sini namanya adalah Wisanggeni. 0 adalah simbol dari awal, simbol dari kelahiran, meriset kembali sesuatu hal yang mungkin sudah menjadi hal buruk yang pernah kita jalani. Kita harus mereset itu semua menjadi sebuah kebaikan. Memang kita perlu menggunakan kesempatan 1 hari dalam seminggu untuk kita belajar, mencoba untuk meriset kembali, mencoba untuk merenungi kembali tentang perjalanan kita selama 1 minggu itu, apakah sudah banyak memberikan kebaikan atau justru membuat angkara murka terhadap diri sendiri dan orang lain. Nilai positif dari leluhur Nusantara kita adalah bagaimana kita bisa menjadi orang baru dalam diri kita. Memang perubahan itu seiring waktu berjalan sering kita alami, termasuk perubahan sikap orang yang kita cintai tidak sesuai dengan keinginan dan harapan kita, perubahan-perubahan fisik yang ada di dalam diri kita, termasuk tubuh fisik kita, rambut mudah memutih, kulit tidak lagi sekencang dulu. Semua adalah proses kehidupan. Namun, agar kita menjadi orang yang memiliki akal budi,
memiliki kecerdasan dan juga memiliki energi yang cukup kuat, yaitu kesadaran, adalah bagaimana kita bisa mengatur segala sesuatunya itu dengan hal-hal yang positif. Ketika kita mungkin diliputi berbagai hal yang berkaitan dari permasalahan hidup, terkadang kita buntu. Bagaimana cara keluar dari situ? Bagaimana kita bisa mengatasi itu semua? Masalah hutang, masalah percintaan, masalah hubungan yang digantungkan tentang diri dia yang tidak sesuai dengan harapan, bagaimana kita bisa merubah itu semua? Kalau kita tidak bisa merubah mereka, ubahlah diri kita, yaitu pola pikir kita menjadi hal yang baru. Kalau kita selalu stagnasi hanya pada pemikiran itu-itu saja, mungkin kita selamanya akan terjebak di dalam keduniawian. Dan untuk energi kartu Wisang Geni di sini berkata bahwa api yang tak pandang bulu. Siapa saja yang berani bersinggungan akan terbakar. Kebenaran hidup yang diperjuangkan. Pencarian kesejatian diri. Kebesaran hati untuk menerima takdir. Ya. Menerima takdir adalah sebuah perjalanan dari perubahan. Jika takdir kita memang tidak memiliki dia seutuhnya, maka tentunya kita berusaha untuk menjadi orang yang ikhlas. Kalau misalkan dia adalah milik kamu, pasti dia akan kembali ke diri sahabat kebahagiaan. Namun terkait itu semua, bagaimana diri kita ya sahabat kebahagiaan untuk bisa memperjuangkan harga diri kita, agar kita juga memiliki sebuah value di dalam sebuah kehidupan. Api yang tak pandang bulu berkaitan dari ego kita, amarah kita. Kalau kita mudah tersinggung, mudah marah, semuanya akan terbakar. Termasuk cinta yang sebenarnya bisa kita rawat, bisa kita ubah menjadi hal yang lebih baik lagi. Tapi kalau api amarah di dalam diri kita tidak bisa kita redakan, maka semuanya akan menjadi percuma. Kesempatan untuk memperbaiki menjadi hancur. Ini adalah energi yang disampaikan oleh Wisang Geni. Dan untuk energi selanjutnya, oke, satu bagian. Energinya adalah feminim ya, Dewi Madrim. Moro Ati. Sesuatu hal yang berkaitan dari hasrat. Manusia memang terlahir memiliki hawa nafsu. Berbeda dengan ciptaan Tuhan lainnya. Manusia memiliki tubuh fisik, memiliki hawa nafsu, memiliki sisi positif dan sisi negatif, hitam dan putih, mana yang akan dipilih? Namun ketika kita menjadi manusia yang hanya diikuti oleh hawa nafsu dan hasrat, terkadang membuat kita mudah sekali patah hati karena tidak sesuai dengan keinginan dan harapan, dan kemudian tertuju pada hubungan yang melekat. Bukan tentang usia kalian, seberapa dewasanya kalian. Bukan usia kalian, seberapa muda usia kalian. Namun pendewasaan diri memang perlu kita tingkatkan dengan memanfaatkan satu hari saja untuk kita merenung untuk diri kita. Berdoa kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan Yang Esa. Mungkin yang Muslim setiap hari melakukan ibadah, sholat 5 waktu. Mungkin yang lain, Kristen, ibadah ke gereja, dan lain sebagainya. Gunakan satu hari yang menurut sahabat kebahagiaan ini adalah hari spesial kamu untuk lebih bisa mendalami diri. Agar hal-hal yang berkaitan dari hawa nafsu, hasrat, ini tidak membelenggu sahabat kebahagiaan menjadi orang yang mudah sekali mengikuti sisi keduniawian. Kalau kita selalu mengikuti sisi keduniawian, pastinya yang kita dapatkan adalah patah hati, sakit hati, kekecewaan. Dan di sini leluhur Nusantara kita berpesan bahwa jangan hanya menuruti hasrat sesaat, perhitungkan sebab dan akibat dalam bertindak. Kemanapun sahabat kebahagiaan berjalan, kemanapun sahabat kebahagiaan menuju sebuah hubungan, dan kemanapun sahabat kebahagiaan melalui itu semua, tentunya kita diminta untuk bisa menjadi orang yang berpikir. Berpikir adalah sebuah hal yang positif. Orang yang berpikir itu energinya ada di level power. Energinya sekitar 400 skala Hawking.
Dan Dewi Madrin di sini bercerita tentang jangan hanya menuruti hasrat. Kita diminta untuk berpikir. Ketika kita berpikir, bentuk emosional kita adalah memahami. Ketika kita sudah bisa memahami, maka kita bisa menjadi orang yang selamat. Ketimbang kita hanya mengikuti hawa nafsu saja, yang terkadang justru banyak menguras energi kita. Kalau berkaitan dari cinta, Moroati dari energi kartu Dewi Madrim di sini berkata bahwa ketika kita memulai sebuah hubungan baru, ketika kita memulai sebuah cinta, pastikan kita datang atau dia datang dengan keintiman dulu, bukan datang dengan gairah. Karena sesuatu hal yang datangnya dari gairah yang sifatnya adalah membelenggu, sifatnya adalah berapi-api, itu justru akan menghabiskan energi di awal hubungan. Sehingga terjebak di dalam sebuah kemelekatan hawa nafsu. Kalau tidak sesuai dengan keinginan, timbullah sebuah permasalahan di situ. Namun ketika ngejalin sebuah hubungan dimulai dengan sebuah keintiman, maka sejatinya kita bisa menjadi orang yang berpikir, apakah dia adalah orang yang bisa dijadikan sebagai kebutuhan cinta kamu, keinginan kamu, atau hanya sebatas hawa nafsu dan juga hasrat saja. Makanya ketika kita berjalan di dalam sebuah cinta, diminta untuk berpikir, dan Dewi Madrim mengingatkan bahwa berpikirlah dalam cinta. Dan untuk energi selanjutnya, oke sahabat kebahagiaan, kartunya di sini bernama Gallium Koloseta. Lagi-lagi berkaitan dengan keduniawian. Gallium ini adalah sosok yang mungkin memiliki energi yang cukup negatif. Keserakahan, sesuatu hal yang sifatnya adalah berlebihan, sehingga tubuhnya menjadi gempal dan gemuk semacam ini. Ya, ini berkaitan dari apa yang perlu kita kontrol di dalam hidup. Jika kita selalu berlebihan dari banyak hal, maka sesuatu itu justru akan memanipulasi kita. Sehingga sebab akibatnya ini justru bukan menjadikan sebuah kebaikan untuk diri kita, namun keburukan untuk diri kita. Ya, mungkin untuk saat ini, untuk sahabat kebahagiaan, pesan dari leluhur Nusantara kita adalah cobalah untuk berpuasa. Cobalah untuk bisa menahan hasrat kamu yang berlebihan tentang mengkonsumsi makanan yang berlebihan, tentang sesuatu hal yang sifatnya adalah menghambur-hamburkan uang dan lain sebagainya, agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Untuk kalimat oracle dari Gallium adalah keinginan materi dan duniawi tidak akan terpuaskan. Belajar untuk cukup dan bersyukur. Ketika kita menjadi orang yang bisa belajar untuk berkata cukup dan bersyukur, maka kita menjadi orang yang benar-benar bisa hidup di dalam sebuah kesederhanaan. Karena kalau kita ngikutin duniawian, itu nggak akan ada habisnya. Dan untuk saat ini, mungkin kita belajar gunakan satu hari di dalam satu minggu untuk lebih bisa menghayati tentang sisi kebaikan, termasuk bagaimana kita bisa mengontrol hawa nafsu. Hawa nafsu dari makanan, hawa nafsu dari godaan, belanja, shopping, semuanya kita tahan. Ya memang ada waktunya kita untuk save reward untuk diri kita, membeli sesuatu hal yang menjadi kebutuhan atau yang kita idamkan sebagai bentuk apresiasi diri. Namun ketika sesuatu hal yang berlebihan di sini nih justru membuat kita berbahaya ya sobat kebahagiaan. Oke, untuk energi selanjutnya, kartunya gemuk lagi nih, tapi yang ini positif. Namanya adalah Bagong Kanca Rowang. Oke, sahabat kebahagiaan. Berkaitan dari circle, pertemanan. Orang dulu mungkin berkata bahwa jangan pilih-pilih mencari teman. Namun untuk era modern, kita sudah masuk ke era yang cukup membuat kita itu kayak ngerasa semuanya serba instan, semuanya serba cepat. Kita diminta untuk lebih bisa selektif di dalam pertemanan. Leluhur Nusantara kita berpesan bahwa carilah teman yang satu frekuensi dengan kamu. Bukan banyak teman, ini akan menjamin kualitas diri kamu. Ketika kita teman sedikit,
sahabat sedikit, ini justru sebenarnya kita bisa mengolah diri kita agar tidak terlibat kepada lingkungan-lingkungan yang toksik. Ya, dulu memang kita nggak boleh milih-milih teman, tapi untuk saat ini kita benar-benar harus bisa selektif. Teman mana yang sejatinya bisa menemani kita dan mensupport diri kita, yang satu frekuensi. Semakin bertambah usia diri kita, sahabat kebahagiaan, justru teman kita semakin sedikit. Bukan kita menjadi orang yang kesepian, tapi kita mencari teman mana yang baik untuk diri kita, teman mana yang bisa berjuang untuk diri kita. Kita punya kesalahan, dia mengingatkan, bukan kita marah kalau kita diingatkan oleh diri dia, bukan kita membenci ketika mereka mengingatkan diri kita. Tapi ketika kita memiliki rasa kesadaran diri akan perhatian dari teman tersebut, maka kita tahu bahwa sejatinya sahabat sejati akan memberikan sebuah peringatan untuk diri kita jika kita salah, bukan kita marah. Kalau teman ngingetin kita marah, itu energinya ada sesuatu hal yang tidak baik di dalam diri kita. Ya, mungkin sebagian dari sahabat kebahagiaan pernah bersinggungan dengan teman-teman kamu. Tapi untuk saat ini cobalah untuk bisa memilih teman mana yang baik. Kita boleh ramah sama siapapun, kita boleh baik kepada siapapun, tapi ingatlah, sahabat sejati itu adalah sahabat yang ketika kita salah, dia yang bisa mengingatkan diri kita. Dan untuk kalimat oracle-nya adalah, teman terbaik adalah dirimu sendiri. Kemurnian jiwa akan terbentuk dengan sifat kejujuran tulus apa adanya. Berani mendobrak sesuatu yang tidak benar. Pecahkan ketegangan masalah yang terjadi dengan kegembiraan. Kalau teman kita memberikan sebuah nasihat, sahabat kita memberikan sebuah nasihat atau masukan sama diri kita, atau menilai diri kita salah, kita jangan marah. Tapi terima itu dengan kegembiraan. Dan kamu pasti tahu sahabat mana yang benar-benar bisa memberikan pengarahan untuk diri kamu. Jika sahabat hanya atau teman hanya mengikuti semua kemauan kamu saja, dia hanya menutupi saja. Dia hanya ngikutin ego kamu, dia hanya menutupi saja. Tapi ketika sahabat yang benar-benar tahu tentang kebutuhan kita, mengarahkan ke hal yang positif, maka pertahankan pertemanan itu. Bukan tentang kuantiti kamu punya segudang teman, tapi kalau tidak bermanfaat sama aja. Lebih baik kita punya beberapa teman, 4 sahabat, atau mungkin juga 2 atau mungkin 1 sahabat, tapi banyak sekali kualitas di situ. Daripada kita berteman, namun temannya adalah toksik, justru akan memperkeruh energi diri kita sendiri. Oke, dan untuk energi selanjutnya, ada kartu Raden Gatotkaca, Kasembadan, sahabat kebahagiaan. Raden Gatotkaca ini memiliki sebuah harapan yang cukup positif. Ketika kita bisa menjadi seseorang yang memiliki kepercayaan diri. Untuk saat ini, leluhur Nusantara kita berpesan bahwa cobalah untuk bisa lebih percaya diri terhadap dirimu, terhadap pilihanmu, terhadap keputusan kamu. Dan cobalah untuk berani berkata tidak. Cobalah untuk berani untuk mendobrak sesuatu. Kita mungkin selalu berada di zona nyaman kita, sehingga kita terlena dan tidak bisa memunculkan sisi kreativitas dalam diri. Karena selalu berada di zona nyaman. Dan ketika kita memiliki kepercayaan diri dan bisa mendobrak segala sesuatunya, maka kita selalu menjadi orang yang berjuang, orang baru, orang yang bisa tahu batas kita itu seperti apa, dan orang yang memiliki sebuah potensi dalam diri. Untuk kalimat oracle dari Raden Gatotkaca adalah, akan selalu ada harapan baru bagi yang percaya dan berusaha. Ketangkasan dan keberanian membawa pada kesuksesan di usia muda, memperjuangkan orang yang dikasihinya. Saat kebahagiaan. Berkaitan dari energi Raden Gatotkaca ini memiliki energi jiwa muda di dalam diri. Kita punya itu semua, sahabat kebahagiaan, walaupun usia kita mungkin ada yang sudah berumur, berkepala 3, 4, 5, 6, 7 mungkin ya. Tapi ketika kita memiliki jiwa muda dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah tergerus dalam usia. Usia hanya sebatas angka.
Namun gairah dan semangat di dalam diri kita ini tentunya harus bisa dikorbankan agar kita bisa menjadi orang yang selalu percaya diri. Dan untuk energi yang terakhir, ini yang positif, ini kartunya nih 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 6 positif semua ya. Kalau kartunya yang menghadap ke kiri, dari kiri, menghadap ke kanan itu negatif ya, sahabat kebahagiaan. Kalimat oracle yang selanjutnya atau energi selanjutnya ini adalah Prabu Basudewa. Wisang Soyo. Terimalah kekurangan pasangan, adil dan bijaksana dalam bertindak. Penyesalan akan hadir di akhir. Mengambil keputusan besar untuk menjaga keselamatan keluarga dari mara bahaya. Prabu Basudewa ini bercerita tentang seorang Prabu yang adil dan bijaksana dan selalu bisa menerima segala bentuk kekurangan, termasuk kekurangan pasangan. Mungkin kita selalu berharap bahwa apakah ada orang lain di luar sana yang jauh lebih bisa mencintaiku, melebihi cintanya dari pasanganku. Mungkin kita terlena pada godaan di luar sana atau terjebak di dalam cinta yang bersegi-segi. Tapi ketika kita menjadi orang yang bisa menerima kekurangan pasangan kita menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap komitmen. Prabu Basudewa ini bercerita tentang sebuah komitmen. Ketika kamu sudah berkomitmen, jagalah komitmen itu. Dan ketika kamu tidak bisa melalui itu semua, pasrahlah. Dan utarakan semuanya kepada Sang Yang Widi, kepada Tuhan kalian. Agar kita bisa dipermudahkan dalam segala bentuk urusan. Masalah cinta, masalah pekerjaan, masalah ekonomi, masalah pertemanan, masalah sosial, dan lain sebagainya. Jika kita merasa bisa, maka lakukan yang terbaik. Jika kita tidak bisa, memintalah sama Tuhan kamu. Karena sejatinya kita tidak sendiri. Satu hal yang Kevin ingat dari pesan atau dari pepatah Jawa mengatakan bahwa kawulo mung sadermo, mobak, musik, kersaning, yang widi. Mulailah bertindak sebisamu. Baru akhirnya serahkan semua kepada Tuhan. Oke, sahabat kebahagiaan. Mungkin seperti itu aja pembacaan yang bisa Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan semua. Dan apapun yang Kevin sampaikan di sini adalah bentuk kesadaran dari kita semua. Dan Kevin mendapatkan pesan ini bukan hanya untuk kalian, tapi untuk diri pribadi Kevin. Karena Kevin merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang perlu diumumkan kepada sahabat kebahagiaan, perlu yang untuk disampaikan kepada sahabat kebahagiaan, agar kita bisa menjadi orang yang bisa mengontrol diri kita, mencintai diri kita. Dan dari point of view-nya dari semua kartu tarot di sini, kartu oracle di sini mengatakan bahwa sisihkan waktu kamu 1 hari dalam seminggu, atau mungkin juga setiap hari juga nggak masalah, untuk bisa mengevaluasi lagi tentang apa yang ada di dalam diri kita. Gunakan waktu itu untuk bisa mencermati segala sesuatunya yang ada di lingkungan sekitar kita, agar nilai spiritual kita juga semakin meningkat. Ketika nilai spiritual kita meningkat, kita akan menjadi orang yang memiliki vibrasi di level pencerahan. Dan level pencerahan adalah level vibrasi energi emosional perasaan manusia yang vibrasinya paling tinggi, energinya sekitar 700 sampai dengan 1000 skala Hawking. Oke, mungkin seperti itu aja ya sahabat kebahagiaan. Wow. Dan terima kasih banyak buat sahabat kebahagiaan yang sudah menyimak sampai akhir videonya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya biar sahabat kebahagiaan nggak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya ya.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Bukan maksud untuk menggurui sahabat kebahagiaan, karena apa yang Kevin sampaikan itu adalah energi semesta. Itu juga berlaku buat diri pribadi Kevin. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Bye-bye. Mata Mas yo.